factored in because he was too busy with his job. So I took over, and then quickly after that I started to do my first badges at Jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga antara Timnas Indonesia dan Timnas Australia, perhatian publik tertuju pada persiapan kedua tim. Namun, kejutan besar datang dari Rene Meulensteen, pelatih fisik Timnas Australia yang mengaku terkejut melihat metode latihan keras Timnas Indonesia di bawah arahan Quentin Jacoba. Rene Meulensteen, yang pernah menjadi asisten pelatih Manchester United di era Sir Alex Ferguson, bahkan menyamakan intensitas latihan Indonesia dengan apa yang pernah diterapkan di klub raksasa Inggris tersebut. Pernyataannya ini sekaligus menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Biasanya, ketika sebuah tim nasional tiba di negara lawan untuk pertandingan tandang, mereka diberi waktu untuk beradaptasi dan menjalani latihan ringan guna menghindari kelelahan akibat perjalanan jauh. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Timnas Indonesia. Begitu tiba di Australia, pelatih fisik Timnas Indonesia yaitu Quentin Jacoba, langsung memberikan sesi latihan yang sangat intens. Latihan fisik berat ini dilakukan tanpa jeda panjang, dan para pemain terlihat langsung menjalani berbagai program latihan ketahanan, kecepatan, serta kekuatan fisik. Saya benar-benar terkejut melihat bagaimana Timnas Indonesia berlatih. Biasanya, tim yang baru tiba dari perjalanan jauh akan melakukan sesi pemulihan terlebih dahulu. Tapi ini tidak. Mereka langsung diberi latihan berat. Ini sesuatu yang tidak biasa di level internasional. Latihan berat ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia seperti Mees Hilgers, Tom Haye, Kevin Dix, Jay Itzes, dan Justin Hubner, tetapi juga melibatkan dua kiper utama Timnas Indonesia, Martin Paes dan Emil Audero. Para pemain Indonesia tampaknya sudah terbiasa dengan metode ini. Mereka tidak terlihat lelah atau kesulitan beradaptasi. Justru, mereka menunjukkan fisik yang prima dan daya tahan yang luar biasa. Sebagai pelatih fisik yang pernah menangani Manchester United pada era emasnya, Rene Meulensteen pernah menjadi pelatih fisik Cristiano Ronaldo waktu masih Manchester United. Menariknya, Rene Meulensteen mengaku bahwa metode latihan yang diterapkan oleh Quentin Jacoba di Timnas Indonesia memiliki kemiripan dengan latihan yang ia terapkan kepada Ronaldo dan para pemain top lainnya saat di Manchester United. Saya bisa bilang latihan Timnas Indonesia ini sangat mirip dengan yang kami terapkan di Manchester United. Ini bukan latihan biasa, tetapi latihan dengan intensitas tinggi, ketahanan fisik luar biasa, dan penguatan mental pemain. Saya tidak menyangka Timnas Indonesia berlatih sekeras ini. Menurutnya, hanya tim-tim dengan ambisi besar yang berani menerapkan metode latihan seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia telah berkembang pesat dan siap bersaing di level tertinggi. Selain terkejut dengan metode latihan, Rene Meulensteen juga mengakui bahwa para pemain Timnas Indonesia mampu beradaptasi dengan sangat cepat di Australia. Saya mengamati para pemain mereka, dan saya bisa melihat bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan cuaca maupun kondisi lapangan di Australia. Ini bukan hal yang mudah, terutama bagi tim yang baru saja tiba dari perjalanan jauh. Bahkan, menurutnya, Timnas Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Rene Meulensteen yang berasal dari Belanda sangat paham dengan kualitas para pemain naturalisasi Indonesia yang mayoritas berasal dari Belanda. Timnas Indonesia bukan lagi tim lemah. Mereka sekarang diperkuat oleh banyak pemain berkualitas yang saya kenal betul kemampuannya. Para pemain ini sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola Eropa, dan itu membuat Indonesia menjadi tim yang sangat berbahaya. Menurutnya, meskipun Australia memiliki keuntungan bermain di kandang, namun skuad Garuda memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan Timnas Australia saat ini. Apalagi saat ini, Timnas Australia tengah diterpa kabar kurang menyenangkan.
Sejumlah pemain kunci yang selama ini menjadi andalan dipastikan absen dalam pertandingan melawan Indonesia pada 20 Maret mendatang. Bahkan pelatih fisik timnas Australia mengaku jika beberapa pemain yang dipanggil, seperti Daniel Arzani dan Nishan Velupillai, dianggap kurang layak membela timnas Australia. Rene Meulensteen menilai sebagian besar dari mereka hanya menjadi pemain cadangan di klub masing-masing. Jika melihat dari kualitas individu dan cara mereka berlatih, saya bisa bilang bahwa timnas Indonesia punya peluang besar untuk mengalahkan Australia. Tim ini lebih siap, lebih kuat, dan lebih disiplin. Pernyataan dari Rene Meulensteen ini menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia kini telah berkembang pesat, terutama dalam aspek fisik, teknik, dan mental. Laga melawan Australia nanti akan menjadi ujian nyata bagi timnas Indonesia. Berita kedua. Begini pernyataan media Australia yaitu Only Sport yang terang-terangan lebih jagokan timnas Indonesia dibandingkan timnas Australia. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia dan timnas Australia semakin menyita perhatian. Kali ini, kejutan datang dari media Australia, Only Sport, yang memberikan pernyataan mengejutkan terkait skuad Garuda. Dalam laporan mereka, Only Sport secara terang-terangan mengakui bahwa timnas Indonesia memiliki skuad yang lebih kuat dibandingkan timnas Australia. Pernyataan ini sontak menarik perhatian pecinta sepak bola di kedua negara, mengingat selama ini Australia selalu dianggap lebih superior dibanding Indonesia. Namun, dengan kekuatan baru yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini, media Australia tersebut justru menilai bahwa Garuda lebih diunggulkan dalam laga kali ini. Bahkan, mereka berspekulasi bahwa Indonesia bisa mencetak sejarah sebagai tim Asia Tenggara pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam laporan yang mereka rilis, Only Sport mengaku terkejut dengan kekuatan penuh yang dimiliki timnas Indonesia. Kami benar-benar tidak menyangka bahwa timnas Indonesia akan turun dengan skuad sekuat ini. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang bermain di Eropa serta pemain lokal berbakat membuat mereka menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Di laga ini, seluruh pemain inti timnas Indonesia telah berkumpul, menunjukkan kesiapan dan keseriusan mereka untuk mengamankan tiket ke putaran selanjutnya. Fakta ini membuat media Australia semakin yakin bahwa Garuda bisa menjadi ancaman serius bagi timnas Australia. Ini bukan lagi Indonesia yang dulu. Tim ini telah berevolusi menjadi skuad yang jauh lebih kuat. Mereka memiliki keseimbangan antara pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman, sesuatu yang bahkan sulit ditemukan di timnas Australia saat ini. Pernyataan yang paling mengejutkan dari Only Sport adalah ketika mereka dengan tegas menyatakan bahwa timnas Indonesia lebih kuat dibandingkan Australia. Ini adalah sebuah pengakuan yang jarang terjadi, mengingat selama ini Australia selalu menjadi favorit dalam setiap pertemuan kedua negara. Jika membandingkan kedua tim saat ini, Indonesia terlihat lebih solid. Mereka memiliki kedalaman skuad yang lebih baik, serta gaya bermain yang lebih tajam. Di sisi lain, sedang mengalami fase transisi dengan banyak pemain muda yang belum memiliki pengalaman cukup di level internasional. Bahkan yang membuat media Australia lebih menjagokan timnas Indonesia. Di mana keputusan pelatih Australia yaitu Tony Popovic mencoret salah satu mesin gol timnas Australia. Pelatih asal Australia itu mencoret Mitchell Duke, sang striker Machida Zelvia yang menjadi salah satu mesin gol Soceros. Mitchell Duke saat ini berstatus sebagai top skor sementara timnas Australia yang masih aktif bermain untuk negara tersebut dengan koleksi 12 gol. Sementara secara keseluruhan, dia bertengger di peringkat ke-21 dalam jajaran top skor timnas Australia sepanjang masa dengan 45 caps. Tony Popovic menyebut alasan dirinya tidak memanggil Mitchell Duke untuk melawan timnas Indonesia karena sang striker dinilai tidak memenuhi kriteria menit bermain. Dia menilai bomber berusia 34 tahun itu telah lama tidak mendapatkan kesempatan bermain dan terlalu sibuk menikmati masa liburan di musim dingin.
Bahkan media Australia tersebut justru dibuat bertanya-tanya oleh keputusan Popovic. Sebab, Duke sebelumnya jadi andalan di timnas Australia. Keputusan menyingkirkan Duke, salah satu pemain yang paling dapat diandalkan, pekerja keras, dan populer di bawah asuhan Graham Arnold dipertanyakan. Mengingat Popovic telah memilih untuk memanggil penyerang Portsmouth Kusiniengi, yang baru kembali bermain dalam 2 pertandingan setelah absen 3 bulan karena cedera lutut. Di sisi lain, striker timnas Australia yaitu Adam Taggart tak ingin meremehkan timnas Indonesia dan tak ingin lagi ditahan imbang oleh timnas Indonesia seperti di leg 1. Menurut Adam Taggart, timnas Indonesia jelas membaik. Saya terkesan dengan mereka, saat terakhir kali kami bertanding melawan mereka di kandangnya. Mereka jelas menjadi negara yang berusaha mengejar kami. Pada tahap ini, memang selalu akan seperti itu. Anda akan selalu memiliki orang-orang mengejar ekor Anda. Ini jelas grup yang ketat seperti itu. Jadi, ini adalah pertandingan penting bagi kami. Tapi itu sebabnya kami ingin bermain sepak bola. Untuk hal-hal semacam ini kesempatan besar bagi kami sebagai tim untuk menegaskan posisi kami di babak penyisihan grup ini dan memastikan kami dapat bisa mengalahkan timnas Indonesia. Namun kenyataannya di pertandingan kedua ini, saya harus mengakui jika timnas Indonesia memang lebih kuat dibandingkan tim kami. Jadi kami akan berusaha untuk mengalahkan timnas Indonesia.